Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widya Permati dengan NIM D1A020198 dari kelas M Fakultas Pertanian dengan program studi Agrioteknologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang review atau resume yang telah saya buat mengenai Stadium General Pendidikan Agama Islam dengan tema Mengetuk Pintu Langit, Menebar Damai di Bumi dalam Menjaga NKRI dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1945 Hijriah. Ayat yang dibahas ketika membahas Isra Mi'raj adalah Quran Surah Al-Isra. Quran Surah Al-Isra diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran. Sebelum Surah Al-Isra adalah Surah An-Nahl atau Surah Lebah, sering disebut sebagai surah kecerdasan intelektual sebab Allah mendemonstrasikan lebah kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Dan madu dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan apapun. Isra berarti dapat dijelaskan dengan akal. Perjalanan horizontal Nabi dari Mekah ke Palestina, sedangkan Mi'raj tidak dapat dijangkau oleh akal. Surah kecerdasan spiritual yaitu Quran Surah Al-Kahfi. Hampir seluruh Quran Surah Al-Kahfi tidak dapat dijangkau oleh akal. Semisalnya dijelaskan orang tidur selama 3009 tahun. Namun, Nabi Musa alaihi wasallam diperintah belajar dengan orang yang tidak populer. Nabi yang paling cerdas dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Jika ingin mendekati langit, jatuhkan mahkota kalian, sujudlah kepada kalian ke lantai. Sujud adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, sujud berasal dari kata sajada atau yasjuda. Dapat dikatakan sujud jika bukan hanya kepala, tetapi isi kepala juga ikut sujud. Sujud sendiri memiliki 2 macam. Yang pertama, sujud simbolik. Menyentuhkan kepala ke lantai, tidak peduli isi kepala sujud atau tidak. Yang kedua, sujud hakikat. Tidak menyentuh kepala ke lantai, namun respeknya selalu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Khusyuk dalam sholat dapat dimulai melalui wudhu. Hayati setiap wudhu yang dilakukan. Bersihkan seluruh badan saat wudhu. Kekuatan air wudhu mampu membersihkan atau menjernihkan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang sudah tidak membedakan wajib dan sunnah, maka insya Allah orang itu akan meminjam mata Tuhan untuk melihat dan telinga Tuhan untuk mendengar. Ilmu itu cahaya. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sekian review dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.